Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan nama Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal di rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Maka kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Dia, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, permenungan kita hari ini sebenarnya bisa dirangkumkan atau kita ambil rangkumannya dari bait pengantar Injil tadi. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Kalau kita coba renungkan bacaan hari ini yang merupakan kelanjutan dari bacaan kemarin, terutama Injil, kita bisa menemukan sebuah pesan yang begitu dalam dan kaya. Saya akan mengambil beberapa poin dan silakan nanti saudara-saudari mengembangkan sendiri untuk menemukan poin pengajaran yang lain. Yang pertama adalah kita kemarin diajak untuk bersama-sama menyadari atau menemukan bahwa keselamatan itu ada dalam diri Sang Putra, terutama berkat sengsara dan wafatnya ketika Ia ditinggikan di atas kayu salib. Bacaan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama menyadari kembali bahwa untuk bisa mendapatkan rahmat keselamatan itu, caranya, jalannya, kuncinya, kartunya, kalau boleh kita katakan, adalah iman kepercayaan. Maka bacaan Injil kemarin ditutup dengan sebuah harapan yang sebenarnya amat menggembirakan, bahwa banyak orang yang percaya kepada Yesus. Berbahagialah orang yang percaya
dan menghasilkan buah di dalam ketekunan. Bacaan hari ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata menjaga ketekunan untuk percaya itu tidak mudah. Orang-orang Yahudi yang tadi kita dengarkan di dalam awal Injil sebenarnya kondisinya amat kondusif, bagus. Yakni Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tetapi ternyata pada saat mereka salah paham atau salah menangkap sabda Yesus, kemudian kepercayaan mereka pudar dan akhirnya justru mereka mulai mengambil jarak, berlawanan, oposan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dari sini kita bisa merenungkan bahwa tantangan iman itu bisa banyak. Tidak selalu harus datang dari seberang. Seringkali tantangan iman itu bisa hadir dari orang yang amat dekat dengan kita, yang selama ini justru seringkali kelihatannya juga menjadi peneguh iman kita. Kemarin kita melihat bahwa Yesus meneguhkan iman mereka sehingga mereka percaya. Hari ini kita mendengarkan bahwa kepercayaan itu seketika itu juga akhirnya goyah ketika Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Ini adalah sebuah perenungan yang dalam. Yang kedua yang bisa kita coba lihat, Yesus mengajak kita bersama-sama untuk melihat bahwa iman itu kalau memang sejati akhirnya akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah pada waktunya. Kalau orang mengatakan bahwa ia adalah anak-anak Allah, orang adalah pribadi yang percaya kepada Allah, maka hidupnya seharusnya akan diwarnai atau kalau boleh kita katakan tandai oleh gaya apa yang mereka percayai atau yang menjadi leluhur mereka. Kalau mereka adalah anak Allah, maka seharusnya karakteristik dari sang Bapa itu akan muncul di dalam dirinya. Demikian juga pada saat orang-orang Yahudi mengatakan anak-anak Abraham, maka juga Yesus mengajak mereka untuk bercermin. Apakah benar layak kamu mengakui sebagai anak-anak dan keturunan Abraham? Abraham dipuji dan sekaligus diangkat sebagai tokoh iman dan bukan sebagai tokoh yang mengikuti kehendak atau pikiran sendiri. Saudara sekalian, masa prapaskah kita sebentar lagi akan memasuki masa puncak, yakni Pekan Suci, di mana kita diajak untuk bersama-sama melihat dan merenungkan kembali perjalanan refleksi iman kita selama masa prapaskah ini. Semoga kita akhirnya juga bisa menemukan penegasan-penegasan yang perlu kita luruskan, yang salah kita koreksi, yang bengkok kita luruskan, dan benih-benih yang sudah baik kita coba untuk pupuk dan kembangkan sehingga memang sungguh akan menghasilkan buah pada waktunya. Buah iman, buah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga akan bersama-sama berdoa untuk perjuangan bangsa kita. Kita semua sebenarnya ingin bebas dari, kalau boleh kita katakan, teror wabah corona ini. Maka kita juga diajak untuk bersama-sama melokalisir supaya wabah ini tidak menyebar kemana-mana. Salah satunya adalah dengan menjaga kontak kita, memperkecil kontak kita dengan orang-orang asing, dan juga bagi kita semua yang misalkan saja sedang berada di tempat lain, di kota-kota besar terutama yang rentan dengan wabah ini, untuk tidak mudik, supaya dengan demikian akhirnya kita juga tidak membawa bencana itu bagi keluarga kita yang di rumah. Semoga pesan pemerintah ini kita terima bukan sebagai ancaman, bukan sebagai hal negatif yang mengungkung kita, tetapi sebagai kehendak baik dan sekaligus petunjuk pemerintah yang ingin membantu menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita yang ada di rumah, dan juga sanak kerabat yang kita kasihi, yang kalau kita datangi dan kita membawa virus yang membahayakan ini untuk mereka, artinya
artinya juga membahayakan keselamatan, kesehatan, dan jiwa mereka. Maka kita persembahkan kepada Tuhan juga ketekunan saudara-saudara kita, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang berjuang untuk keselamatan orang lain. Mereka amat menderita, kadang-kadang banyak tenaga medis ini yang tidak bisa pulang karena demi melindungi keluarga mereka. Maka marilah sekali lagi kita doakan mereka supaya mereka juga tetap dikaruniai kesehatan dan sukacita, sekaligus kebanggaan bahwa mereka boleh berjuang untuk saudara-saudarinya yang berada